Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat pagi bagi semua penonton Latis. Hari ini kita membicarakan tentang perbedaan-perbedaan yang tidak bisa menyatu. Ada satu hal yang harus kita yakini, bahwa sebuah perbedaan itu adalah hal yang biasa. Tapi perbedaan itu meruncing ketika kita memiliki sebuah konsep yang hanya kita dengar dari orang, yang kita ikuti dari orang. Satu, yang kedua, kita tidak memiliki ilmu tentang itu. Dan yang ketiga, ideologi atau tempat kita bernaung itu orang-orangnya yang tidak ada berpikiran apa-apa, hanya menganggap bahwa konsep ini harus dijalankan, ini kebenaran. Itulah disebut dengan doktrin, gaya-gaya yang sangat radikal. Mereka tidak memiliki pemahaman, tidak memiliki pengertian, hanya ditelan lewat kuping dan dimasukkan ke hati. Jadi perbedaan-perbedaan ini saat ini sangat mencolok sekali di Indonesia ini. Bentrok-bentrok antar perbedaan itu sangat mencolok. Tapi itu tadi, banyaknya hal yang seperti ini terjadi pada orang-orang yang memiliki konsep yang beragama Islam. Kenapa itu terjadi? Seperti yang kita bicarakan tadi. Pertama, dia merasa mayoritas, merasa memiliki negara, merasa berjuang, merasa terbesar, mayoritas. Dan juga memang kurangnya interaksi dengan ilmu-ilmu pengetahuan. Yang paling dekat dengan mereka yaitu buku. Itu pun mereka tidak pernah sentuh. Mereka hanya, kebanyakan dari orang kita, walaupun sekarang sudah meningkat aktivitas dengan buku masyarakat, tapi masih banyak yang belum tersentuh dengan buku. Akhirnya mereka menganggap tidak penting sebuah buku, yang penting adalah seorang tokoh yang bisa mengayomi mereka dalam sebuah ideologi yang mereka anggap benar. Ini fatal sekali. Selain itu, ada juga yang sangat mengkhawatirkan kita adalah cara melihat sesuatu dari sisi yang berbeda. Tapi yang satu melalui analisa, yang satu melalui emosi. Ini sangat kuat sekali, dan ini yang membahayakan. Jadi akhirnya mereka hanya mendengar, mengikuti tanpa memahami, tanpa mengerti. Akhirnya tiada analisa. Yang mereka katakan hanyalah kebenaran punya mereka, bukan punya orang lain. Itu satu. Yang kedua, mereka melihat kecenderungan bahwa ini orang-orang yang mereka berlawanan dengan mereka adalah musuh. Musuh harus dibunuh. Musuh harus dihancurkan. Nah, yang ketiga adalah ketika mereka melakukan sebuah gerakan, maka itu di situ syahid. Nah, pengertian syahid sendiri mereka tidak paham. Itu yang jadi masalah sekali. Jadi problematika yang mereka lakukan itu tidak mereka pahami, tidak mereka mengerti, tapi mereka hanya mengikuti perintah bagaikan robot. Nah, inilah dinamika yang realitas dalam bangsa ini. Kenapa ini dibiarkan? Ya itu tadi, karena banyaknya orang-orang yang tidak peduli, tidak mau melihat, tidak mau mengejar atau membenahi sistem ini, yaitu pendidikan. Pendidikan ini sangat-sangat penting bagi sebuah bangsa. Tapi ini tidak dilihat oleh siapapun. Bahkan ini dia nomor dua kan. Yang lebih utama itu infrastruktur.
Yang kedua, kesehatan, itu bagus. Yang ketiga, ekonomi. Nah, inilah problem-problem kita. Jadi, sementara itu, yang menduduki kekuasaan, yang memiliki legislatif, yang memiliki eksekutif, itu hanya melihat kepentingan diri mereka, kepentingan kelompok mereka. Karena itu tadi, mereka pun tidak memahami. Karena mereka menduduki itu disebabkan oleh dua hal. Pertama adalah kedekatan, baik itu alma mater maupun kedekatan senior junior dan sebagainya, atau yang mendukung dia jadi calon. Yang kedua, uang. Nah, jadi mereka menduduki posisi itu pun hanya untuk itu. Setelah itu nggak ada kerjaan mereka. Pendidikan kita ini sudah terpuruk sekali. Apalagi dengan pengaruh gadget yang sangat kuat atau media sosial yang sangat kuat sekali di lingkungan kita. Nah, jadi problem hati perbedaan-perbedaan ini adalah karena kosongnya daya pikir. Satu itu. Yang kedua, tidak memahami apa yang harus dilakukan. Sementara para pemimpin mereka pun nggak peduli dengan itu. Yang penting tujuan mereka tercapai, apapun bentuknya. Nah, inilah yang sangat membahayakan. Akhirnya, kebodohan ini dijadikan sebuah alat politik. Karena apa? Kebutuhan orang-orang yang tidak mampu berawam itu adalah uang, ekonomi. Karena di situ ada kemakmuran, di situ ada kebahagiaan, di situ ada penghormatan, di situ ada kesenangan. Ini problem bagi kita semua. Nah, makanya pendidikan itu merupakan jalan yang terbaik bagi kita untuk meluruskan segala hal-hal yang tidak kita pahami dan tidak kita mengerti. Terutama dunia baca, dunia teks inilah yang telah hilang di dalam masyarakat Indonesia ini. Beda antara tahun 65 sampai 98 itu berbeda. Tapi ada juga hanya membaca sekedar, tapi ada niat untuk membaca, ada niat untuk memahami, ada niat untuk bergerak melawan penindasan apa segala macam. Nah, tapi di sini mereka hanya sekedar memahami, tapi tidak mengerti. Ini masalah lagi di sini. Nah, inilah yang terjadi. Nah, akhirnya tahun 65 sampai 95 itu budaya baca tidak ada, hampir kosong. Walaupun itu pun hanya kelompok-kelompok kecil, tidak secara luas di masyarakat kita. Dan yang membaca pun hanya orang-orang yang memang melihat bacaan itu bukan sebuah bagian kepentingan bersama. Lalu yang sangat membahayakan lagi adalah ketika pendidikan ini tidak disentuh, ketika pendidikan ini tidak dilihat. Pendidikan itu bukan hanya membaca, bukan hanya belajar, bukan hanya mengenal ilmu-ilmu sekolah, tapi adalah membangun daya berpikir siswa agar tahu dan memahami apa yang ada di sekeliling lingkaran dia, dan hingga dia bisa mandiri dalam berpikir. Itu tujuan dari pendidikan seseorang. Bila ini tidak ada dalam sebuah diri, maka hilang semuanya. Yang hilang itu banyak hal. Pertama, kepercayaan diri. Yang kedua, tidak bisa bicara. Yang ketiga, acuh. Yang keempat itu tadi, jalan untuk mengakui dirinya itu melalui uang. Akhirnya jadilah daya upaya tipu, menipu, korupsi dan segala macam. Karena tidak ada kesadaran dalam dirinya. Dan ini sangat bahaya sekali, kawan-kawan. Nah, makanya pendidikan itu merupakan modal dasar untuk menghilangkan
hal-hal yang saya bicarakan tadi. Ya minimal mengurangi. Gitu. Ya, dan juga tidak percaya, self confidence untuk bangsa ini nggak ada, karena mereka hanya berpikir untuk kelompok dan dirinya. Selain itu nggak ada. Jadi seperti itu. Nah, pembicaraan lainnya adalah perbedaan inilah yang membuat konflik yang membesar. Karena itu tadi, pendidikan kita terlalu diacuhkan, terlalu diremehkan. Kita banyak orang pintar, tapi bukan orang cerdas. Seperti itu. Ini yang bahaya sekali. Karena orang cerdas itu, dia memahami keberadaan dia, karena dia memang berusaha untuk mencapai tujuannya melalui pemahaman, pengertian, apa yang harus dia tuju, apa yang dia mau, dengan hal yang positif. Itu hampir rata orang cerdas seperti itu. Tapi orang pintar tidak. Orang pintar itu kecenderungannya licik. Bagaimana mereka diakui tapi nginjak orang. Bagaimana mereka diakui hanya dirinya sendiri. Seperti itu. Nah, jadi inilah yang pentingnya. Karena cerdas itu membentuk diri orang menjadi faham, menjadi mengerti, menjadi tahu. Sementara kita ini mengajukan pendidikan yang terlalu lama. Seperti itu. Yang kedua adalah dalam sistem pendidikan, guru-gurunya pun hanya belajar ilmu apa yang dia punya. Tidak pernah berusaha untuk mencari ilmu yang lainnya. Gitu. Jadi mereka ingin cepat kelar apa yang telah diberikan oleh atasan mereka, kurikulum, pelajaran-pelajaran yang telah mereka ditetapkan oleh atasan mereka. Seperti itu. Nah, jadi mereka mengajar, terkadang lupa bahwa mereka seorang guru, hingga mereka hanya memberikan sebatas pengetahuan mereka, tidak lebih dari itu. Lalu pendidikan yang dilupakan orang-orang itu adalah bahasa. Padahal bahasa adalah cerminan dari sebuah bangsa. Tapi ini dilupakan. Karena bahasa itu adalah inti dari cara berkomunikasi antar satu dengan yang lainnya. Bahasa itu adalah pembelajaran tentang komunikasi. Bahasa adalah belajar tentang teks, arti kalimat, kata, gitu, pronoun atau apa istilahnya, kata, kalimat yang harus kita sampaikan pada orang lain ketika saat kita memberikan sebuah pernyataan, sebuah pertanyaan, sebuah tulisan. Nah, jadi bahasa itu adalah merupakan bagian yang terpenting dari apa yang ada dalam bangsa ini. Lalu setelah bahasa apa? Setelah bahasa itu adalah agama. Nah, tapi ya itu tadi kembali ke gurunya lagi. Karena pemahamannya terbatas, pengertiannya terbatas, dan itu aja yang dia punya, akhirnya seperti itu. Terus demikian pun diskusi pun guru terkadang ketika ditanya sesuatu masalah, mereka pun bingung menjawabnya karena terbiasa dengan lingkungannya. Itulah yang terjadi. Nah, jadi
problem-problem perbedaan ini berasal dari dasar ini. Perbedaan yang meruncing, perbedaan yang memanas, perbedaan yang menjadikan konflik. Seperti itu. Jadi perbedaan ini harus ditutupi dengan apa tadi? Dua. Pertama, pendidikan. Kedua, bahasa. Gitu. Yang ketiga, agama. Seperti itu. Karena agama itu menetralisir keburukan-keburukan, emosi, marah, segala macam. Tapi agama juga harus ditambah dengan ilmu. Bukan hanya modal mendengar. Seperti itu. Dia harus bermain dalam teks. Dia bermain dengan diskusi. Dia bermain dengan buku. Dia bermain dengan tulisan. Seperti itu. Hingga dia membawa kepada nalar, akal budi. Seperti itu. Nah, jadi inilah yang terkadang akhirnya membuat bangsa ini menjadi kacau, menjadi ruwet, menjadi nggak paham konflik. Seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang harus kita pahami bersama. Bahwa untuk mencegahnya membesarnya sebuah konflik itu didasari oleh itu tadi. Ketika mereka masuk ke dalam tingkatan atas yang asik bermain dengan daya pikir, nah ini yang bahayanya. Ketika mereka masuk dalam sebuah media TV, ketika mereka masuk dalam sebuah acara diskusi, mereka hanya maki-maki, mereka hanya marah-marah, dan mengikutnya dengan hukuman datar, dengan orang yang pemikiran datar, menganggap ini musuh. Akhirnya konfliknya besar menjadi. Inilah kawan-kawan semua. Jadi menurut saya perbedaan itu harus diatasi mulai saat ini dengan pendidikan. Pendidikan itu pun harus masuk ke dalam bahasa. Guru-gurunya harus dia tatar kembali. Biar mereka juga membaca buku-buku yang lain selain buku apa yang mereka ajarkan. Demikian juga dengan agama, khususnya guru agama, guru bahasa, guru sejarah, guru apalagi apa yang berhubungan dengan sosial, termasuk guru IPA. Mereka juga harus belajar IPA, IPS itu juga harus IPA khususnya itu harus belajar dengan luar. Mereka biasakan dalam lingkungan alam yang bersentuhan langsung dengan manusia. Seperti itu. Nah, jadi perbedaan itu bisa diredam. Perbedaan itu bisa kita buat agar berjalan dengan mulus dan lembut, yaitu tadi berdasarkan pendidikan, pembelajaran penggunaan kalimat dalam bahasa, penggunaan cara berpikir, penggunaan metodologi berpikir. Jadi anak-anak siswa itu diajari membaca minimal SMP kelas 1. Mereka harus biasa dengan interaksi dengan buku, menulis, membaca. Dan biarkan mereka menulis dan membaca berdasarkan apa yang mereka inginkan. Guru hanya bisa menjelaskan. Seperti itu. Nah, guru pun harus punya ilmu yang lain selain ilmu apa yang diajarkan. Jadi pendidikan ini sangat berpengaruh. Pendidikan ini mengangkat sebuah bangsa menjadi besar. Karena dia terikat dalam sebuah budaya. Budayanya maju, budaya berpikirnya cerah, budaya perbedaannya bagus. Tapi tidak konflik. Karena setiap orang punya akal budi, pemahaman, mengerti, dan tahu. Inilah, makanya pendidikan adalah merupakan suatu hal yang harus kita tekan
pendidikan satu hal yang harus kita kuatkan. Karena perbedaan-perbedaan yang terus muncul saat ini membahayakan. Karena banyak yang terjadi, orang banyak yang tidak paham tentang apa yang ada di sisi mereka. Mereka tuh melihat bahwa gue ini membela sesuatu berdasarkan agama. Ini fatal. Karena apa? Bukan fatal membela agamanya, tapi mereka fatal. Mereka tidak memahami apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan. Karena itu tadi, pendidikannya. Inilah yang terjadi. Makanya biasakanlah di lingkungan pun kita biasa bicara dengan lembut, dengan main pukul, tampar, tendang, tonjok. Biasakan murid berbicara dulu, guru mendengarkan. Sudah selesai baru guru menjelaskan. Pukul, tampar, tendang itu dihentikan mulai sekarang. Makanya perbedaan-perbedaan suatu hal yang lumrah dalam kehidupan manusia ini. Tapi perbedaan membuat perpecahan, inilah yang bahaya. Perbedaan memunculkan jadi aksi-reaksi hingga menghasilkan sebuah kebaikan yang baru. Dari aksi dan reaksi inilah memunculkan sebuah hal yang baru lagi. Jadi dengan lewat akal budinya, lewat pendidikannya. Jadi bukan kita menyepelekan soal-soal yang lain, tapi untuk mengangkat kemandirian dalam diri manusia itu pendidikan. Karena pendidikan inilah yang menjaring sebuah pemahaman yang melekat pada dirinya dan juga memahami situasi yang ada di sekitar dia, mengerti tentang keadaannya dan tahu apa yang harus dilakukan. Itulah fungsi pendidikan hingga dia berguna bagi dirinya dan lingkungannya. Seperti itu kawan-kawan. Nah, jadi perbedaan yang meruncing ini sangat membahayakan bagi kita. Karena mereka tidak tahu siapa pewayangnya. Yang mereka tahu mereka membela yang benar. Inilah yang membahayakan sekali. Termasuk juga legislatif, eksekutif. Ini juga dia harus dibiasakan. Kenapa? Membiasakan apa? Membiasakan untuk berpikir. Jangan mentang-mentang kaya. Lalu mereka seenak udelnya memasuki partai-partai menerima karena posisinya sebagai orang yang punya duit, pengusaha atau apapun namanya, tapi mereka tidak memiliki ilmu. Inilah yang sangat membahayakan sekali. Ilmu pengetahuan mereka tidak ada, tapi mereka mencoba menjadi wakil rakyat. Akhirnya apa yang terjadi? Kita bisa lihat sekarang, korupsi besar-besaran, pembagian jatah besar-besaran, masuknya kelompok mereka ke dalam eksekutif. Kenyataannya mereka nggak bisa kerja. Akhirnya beban apa negara. Itulah yang terjadi. Nah, makanya kawan-kawan, jadi perbedaan-perbedaan itu suatu hal yang wajar, bukan suatu hal yang harus kita lenyapkan, tidak bisa. Karena perbedaan itu adalah fitrah. Perbedaan itu adalah dasar manusia yang sudah ada sejak lahir. Nah, jadi untuk menetralisir perbedaan-perbedaan itu tidak menjadi konflik, yaitu tadi dengan pendidikan. Karena pendidikan inilah yang menyaring semua yang buruk menjadi baik, walaupun tidak semuanya. Tapi kalau kita jelas arah pendidikannya, mengarahkan muridnya
sistemnya yang berlaku, saya meyakini ini kebaikan. Seperti itu. Nah, jadi kita nggak usah meniru bangsa lain. Bangsa kita sendiri aja kita lihat. Seperti itu. Bangsa kita berhasil menang karena apa? Karena adanya perjuangan. Lewat apa? Pertama bukan fisik. Pertama hanya berpikir bagaimana menyusun. Sudah saya jelaskan di tempat yang lain kemarin tentang sejarah. Nah, disitulah jadi berpikir, menyadarkan masyarakat, menggerakkan masyarakat, baru fisik. Seperti itu. Nah, jadi perbedaan itu adalah sebuah kewajaran, bukan sebuah keanehan. Satu, yang kedua juga kita jangan lupa pendidikan adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan semua hal yang ada di bangsa ini. Dengan satu, perbaikan cara guru mengajar, naikkan kualitas baca para guru, dan dimulai dari anak didik, SD, jangan terlalu banyak pelajaran, SMP, pilih pelajaran yang memang dibutuhkan, SMA, kalau bisa sih cuma 6 pelajaran lah. Karena itu tadi, membebani. Nah, yang paling penting dari semua ini adalah bahasa. Karena bahasa itu adalah mengajarkan komunikasi, mengajarkan kalimat penjelas, kalimat pertanyaan, kalimat pernyataan. Itu seperti itu. Hingga ketika orang bicara, jadi kita bisa memahami. Itu tadi lewat pendidikan, tapi harus itu dulu dasarnya. Pendidikan menjadi sebuah bahan yang memang diperlukan. Jadi pendidikan adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan semua perbedaan-perbedaan ini. Yaitu tadi membuat masyarakat bangsa menjadi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang memahami, mengerti dan tahu apa yang harus dilakukan. Nah, ini mumpung kita masih dalam pola berpikir patron clean, gunakan itu, khususnya di pesantren-pesantren masih berlaku hukum itu. Ya, semoga aja pesantren-pesantren ini pun sekarang mulai baca-baca buku, mulai memperbanyak murid-muridnya membaca buku, diskusi, dan juga menulis. Demikian juga di sekolah umum. Karena inilah basic dasar kita untuk menjadi bangsa yang besar. Jadi teknologi apa itu segala macam itu adalah hasil dari apa yang kita buat lewat pendidikan. Ya, terima kasih kawan-kawan. Sampai saat ini juga. Jadi perbedaan itu bukan suatu masalah. Perbedaan hal yang biasa dalam kehidupan manusia. Nah, bagaimana biar perbedaan itu tidak menjadi konflik yang menghancurkan negara? Nah, itu yang harus kita lakukan lewat pendidikan saat ini. Membiasakan para murid membaca, membiasakan para murid menulis, membiasakan para murid berdiskusi. Bahasa merupakan bagian yang terpenting. Akhirnya larinya ke sastra, menjelaskan. Karena sastra ini adalah video lewat tulisan yang berjalan di dalam kepala. Itulah sastra. Jadi mengajak orang untuk sastra ada di dalam sebuah cerita. Gitu. Nah, inilah tujuan daripada pendidikan lewat bahasa, lewat sastra. Seperti itu kawan-kawan. Jadi perbedaan-perbedaan yang ada pun tidak menjadi benih yang akan pelan-pelan menggulung seperti teorinya snowball, bola salju. Itulah teman-teman. Bila ini berjalan,
nanti secara perlahan itu akan berubah dan menjadikan kita mempercayai bangsa ini sebagai bangsa kita dan mempercayai tanah air ini sebagai tanah air kita dan bahasa kita adalah bahasa Indonesia. Nah itulah teman-teman, makanya jadi perbedaan bukan sebuah hal yang harus kita tampik. Perbedaan adalah menghasilkan segala sesuatu yang baru lagi nantinya. Outputnya itu segala sesuatu yang baru, itulah perbedaan. Jadi perbedaan itu bukan sebuah hal yang membuat kita jadi bermusuhan, berpecah-pecahan, berkonflik ria, tidak. Ya, demikianlah kawan-kawan. Jadi yang lebih penting itu adalah pendidikan menjadi jalan atau tolak ukurnya sebuah bangsa bergerak maju. Infrastruktur itu adalah hasil dari apa yang dilakukan lewat pendidikan. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita menjadikan atau berusaha membawa mereka menjadi orang-orang yang cerdas, mengerti, akhirnya mengerti, memahami dan tahu apa yang harus mereka lakukan. Demikianlah teman-teman untuk saat ini. Perbedaan itu bisa kita perbedaan itu bukan suatu hal yang masalah, dan perbedaan itu tidak membuat konflik, tapi perbedaan itu membuat hal-hal yang baru, menjadi kreativitas bangsa ini makin berkembang lewat tulisan, lewat karya bahasa, teks, lewat buku, lewat sastra. Karena saya ingatkan sekali lagi, pergerakan bangsa ini bukan dari konflik, pergerakan bangsa ini bukan dari fisik, tapi pergerakan bangsa ini berawal dari pemikiran. Bila kita mulai di zaman abad 19 seperti itu, dari pendidikan lah akhirnya muncul banyak tokoh-tokoh yang membawa bangsa ini menuju ke alam kemerdekaan. Sejarah telah terungkap di situ semua. Ya, terima kasih teman-teman. Sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, share, dan like. Terima kasih atas semua perhatiannya. Semoga di lain waktu ada yang berfaedah lagi dan bisa bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi.